أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Tes, والنهار tes. إذا Tadi dengar, Pak? جلاها والليل إذا يغشاها والسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan yang ada di Kanada dan Amerika. Selamat sore bagi pendengar kajian Ustadz Amri pada pagi hari ini, terutama bagi pendengar setia Radio Rasid. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Board dan Wakil, kemudian juga Ketua Presiden DKM Masjid Istiqlal Toronto, dan juga jajaran staf DKM dan volunteer yang bekerja di balik layar untuk acara pada pagi hari ini. Insya Allah, pada acara belajar bersama Masjid Istiqlal Toronto pada pagi hari ini, kita kedatangan Ustadz Dr. Amri Fatmi, BMA. Insya Allah beliau akan membahas tema surah dengan judul pada pagi hari ini, Nabi Muhammad SAW dan hak-hak kehidupan. Acara yang selanjutnya, mari kita berdoa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua dengan melimpahkan ilmu, juga rizki yang halal, dan juga kemudahan bagi kita semua untuk belajar, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Nabi SAW, keluarga beliau, dan interaksi beliau dengan para sahabatnya, dengan tetangga-tetangganya, dan sebagainya. Dan untuk agar untuk bekal kita di akhirat nanti, selain untuk menambah ilmu, menambah iman, dan catatan amal soleh, juga untuk dapat mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum. Semoga kita semua nanti kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan akan bersama beliau dan para keluarganya, para sahabatnya, pengikut setianya di surganya kelak. Amin. Hadirin, para Zumiyin yang saya hormati, saya Agus Hermansyah, perkenalkan saya dari DKM Masjid Istiqlal Toronto. Insya Allah akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Tidak lupa salam kami ucapkan dari Toronto untuk sekali lagi pendengar Radio Rasil dan pemirsa TV Rasil yang setia. Sebelum acara pada pagi hari ini, kami memberikan jadwal sebagai berikut, insya Allah. Pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan materi langsung oleh Ustadz Dr. Amri Fatmi. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman, terakhir doa dan penutup insya Allah.
Mari kita buka pertemuan online pada pagi hari ini semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita lanjutkan saja materi yang telah dipersiapkan oleh Ustaz Amri. Maaf, mari kita lanjutkan saja langsung kepada acara yang ditunggu, yakni penyampaian materi utama oleh Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, penghormatan kami dan kesyukuran kepada kesyukuran kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua. Dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, kepada para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan penghormatan kami kepada Board AC dan juga kepada DKM Masjid Istiqlal Toronto dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami. Yang pertama sekali adalah yang langsung hadir secara offline di sini di Toronto, alhamdulillah di rumahnya Pak Ned ya, di sini kami ikut juga bersama setelah sholat subuh berjamaah di sini, alhamdulillah. Kemudian juga pada pendengar Radio Rasil dan TV Rasil dimanapun berada, serta seluruh para pendengar dan yang mengikuti kami baik di Toronto ataupun di tempat lain yang dimuliakan Allah. Insya Allah semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Ustaz Agus yang dimuliakan Allah, ya. Apa kabar di situ? Alhamdulillah baik Ustaz. Nah, lagi di Toronto nih. Iya. Oh gitu, Toronto sama berarti kita nih ya. Nah, baik ya, kita akan membahas pada subuh berbahagia ini, subuh di sini, mungkin malam di waktu kita di Indonesia ya. Nah, tentang masalah hak-hak dalam kehidupan kita, ya. Kita ingin bercermin daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana Nabi meletakkan fondasi terhadap hak-hak bagi orang lain dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa adanya pengakuan terhadap hak dan kewajiban itu kehidupan itu sudah masuk fase kehidupan berperadaban loh. Sedangkan masa kehidupan manusia yang primitif itu adalah tidak mengakui hak apalagi mengakui kewajiban gitu. Hak orang lain nggak diakui, kewajiban orang lain juga tidak diakui gitu. Jadi kehidupan betul-betul primitif, tidak berperadaban gitu. Apalagi berkeadilan gitu. Nah, datang kita di dalam Islam diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam hak-hak dalam kita berinteraksi sama Muslim. Maka spesifik yang ingin kami sampaikan pada subuh ini adalah bagaimana bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dan bagaimana kemudian Nabi mempraktekkan dalam hidup menjaga kualitas hubungan interaksi manusia yang baik. Bagaimana Nabi menjaga kualitas interaksi kita yang baik sesama manusia, apalagi sesama Muslim gitu. Jadi ada hak manusia secara umum, ada hak daripada saudara kita seiman. Kita lihat langsung bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan kita yakin bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu petunjuk hidup.
Apa aja yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus merujuk kepada bagaimana sih Nabi menjelaskan dalam hadisnya, bagaimana sih Nabi menuntun kita dalam hadisnya. Itu adalah paling penting. Jadi seorang muslim itu betul-betul menjadikan referensi dalam hidupnya itu adalah sunnah Nabi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ngikut beliau. Jadi nggak bisa dong saya dalam hidup ya sesuka saya gitu. Saya maunya begini, saya enaknya begini gitu. Nggak bisa kalau seandainya dalam hidup kita tidak berpegang teguh dengan referensi kehidupan kita yang paling penting. Apalagi masalah akhlak ya. Apalagi masalah akhlak. Apalagi tentang masalah kejiwaan, ya, masalah agama, masalah hubungan interaksi sesama kita. Itu sunnah Nabi sangat detail menjelaskan permasalahan ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Daripada Abu Hurairah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ada beberapa larangan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kualitas kehidupan manusia yang baik, interaksi manusia yang baik, dan juga memberikan hak bagi orang lain. Ya. Pertama adalah kata Nabi, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu. Janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membuat marah. Ya. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Maka janganlah dia menzaliminya, menghinanya, dan merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Nabi menunjukkan ke dada beliau sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, kata Nabi. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah cukuplah kejahatan dilakukan seseorang muslim itu pada saat dia merendahkan, menghina saudaranya yang muslim. Ya. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim itu diharamkan atasnya terhadap muslim yang lain darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntutan beliau kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang sahih. Di sini kita akan melihat nanti hubungannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan hubungan interaksi sesama manusia secara berkualitas baik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan pertama, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu apa? Dengki. Dengki itu apa? Hasad dalam bahasa Arab, dalam sunnah Nabi artinya apa? Artinya adalah tamanna zawalun ni'mah. Jadi menginginkan, mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang lain. Itu adalah hasad, itu adalah dengki. Ya. Dia merasa sulit dan susah apabila orang lain diberikan nikmat oleh Allah dan itu dia lihat. Gitu. Maka dia tidak merasa senang kalau seandainya nikmat itu masih eksis, ada terus bersama dengan saudaranya yang lain. Dia menginginkan supaya nikmat itu hilang. Ada 2 macam model hasad ini. Yang pertama adalah dia menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain supaya hilang dari orang lain, tapi dia mendapatkannya. Dia dapat gitu. Ada dengki model seperti itu. Ada juga yang dengkinya itu model yang kedua, dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang dan dia walaupun dia nggak dapat nggak masalah. Pokoknya
Jangan pernah ada sama orang lain gitu. Sama saudaranya, temannya, koleganya, dan yang lain, atau tetangganya mungkin. Ini model dua dengki. Dua dengki ini walaupun mengharapkan hilang dari orang dapat nikmat bagi dia, atau hilang dari orang walaupun dia nggak dapat. Kedua ini adalah model daripada tahasadu, ini model daripada penyakit hati. Ya. Jadi kalau orang dengki, jangan balas mendengki. Ya. Hilangkan rasa dengki daripada diri kita. Ustadz, itu kadang kan sulit kita menghilangkan rasa dengki dalam diri kita, karena kadang dia langsung ya muncul sendiri dalam hati. Kadang ada orang yang emang dia dengan sendirinya muncul di dalam hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, penyakit hati itu kebanyakannya begitu. Dia itu adalah muncul di dalam diri tanpa diinginkan, tanpa diusahakan. Maka kalau kita tahu bahwa mengharapkan hilangnya nikmat dari orang, bahkan senang dengan kesengsaraan orang lain misalkan, itu harus tahu bahwa ini penyakit hati parah. Ya, makanya perlu tuntunan Nabi untuk mengajarkan kita bahwa yang mana sih ini penyakit hati saya, yang mana saya ini berpenyakit atau bukan gitu. Ya. Orang ketika jalan misalkan dia sering pusing gitu ya, kemudian cepat kondisinya tidak stabil begitu, dia harus paham kalau dia itu ada masalah dengan entahkah darah dia, tensi darahnya, dia harus paham itu ada masalah dengan penyakit dengan tubuh dia gitu. Ada hal yang nggak stabil. Begitu juga dengan hati. Kalau dia merasa bahwa rasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak enak kalau orang dia dapatkan, dia lihat ada orang diberikan nikmat oleh Allah dan dia ingin kalau bisa nikmat itu hilang daripadanya, dia harus sadar kalau itu penyakit hati gitu. Tapi saya nggak merasakan, nggak mengupayakan datang dengan sendirinya. Nah, itulah dia yang menjadi tuntunan Nabi kita bahwa kalau ada rasa dengki seperti dalam diri kita, maka jangan ikuti dengan action, jangan ikuti dengan perkataan, dengan perbuatan menuruti apa kata hati atau apa kata keinginan itu, ya. Maka jangan ambil action, jangan, tapi ditutupi, ya. Kalau ada dalam hati kita tutupi dan kita abaikan, jangan pernah diikuti. Ya, kalau udah benci sama orang sudah ini, jangan ikut untuk menyuarakan hal yang jelek tentang orang lain atau menyuarakan hal fitnah gitu, jangan, ya. Karena itu penyakit hati. Dan penyakit hati itu nggak ada obatnya di apotek loh, sama itu tidak ada gitu. Ya nggak ada kalau kita minum itu nanti minum malam hari pas bangun pagi kita udah hilang itu, udah lega gitu. Nggak ada begitu. Jadi perlu kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga siapa aja dalam hidup kita jumpai diberi nikmat oleh Allah, kita merasa senang dengan senangnya dia gitu. Nah, jadi seorang muslim sampai seperti itu. Kalau orang lain tidak ada senang, dia ikut nimbrung untuk ikut senang dan menyenangkan saudaranya. Ya. Gitu. Kalau ada orang lain dalam kesusahan, ikut nimbrung dia untuk merasakan bagian daripada kesusahan itu. Ya, begitu diajarkan Nabi. Wala tanajashu, jangan kalian saling menipu. Ya. Mencari hilah, mencari cara supaya nanti orang rugi, tapi dia untung. Ya. Dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu. Ya. Ini tanajashu ini dulu sering dipakai dalam masalah jual beli, ya. Dalam kehidupan orang Arab biasa, jual beli untuk dapat untung dia. Nabi melarang itu. Ya, jelas haram hukumnya, ya. Kita ambil untung untuk diri kita sendiri, kita punya untung, orang lain rugi. Jelas ini adalah model gaya kehidupan atau interaksi kehidupan yang sangat jorok, sangat tidak baik, ya. Yang dalam Islam itu hukumnya jelas haram, tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengajarkan interaksi kehidupan yang saling menguntungkan, saling memberikan kebaikan bersama, bukan justru satu untung yang lain rugi. Sungguh ini adalah sangat tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala tabaghadu, kata Nabi. Janganlah kalian saling membuat saudaranya marah, gitu. Baik dalam perkataan kita ataupun dalam perbuatan kita. Nah, hari ini kita boleh melihat, ya, masalah membuat orang lain marah, ya. Kita hari ini interaksi kita dengan orang itu banyak loh. Banyak macam caranya, mulai dari Twitter, ya, mulai dari Facebook, mulai dari IG dan yang lain, medsos kita. Ya, begitu juga di WA kita, ya. Itu jangan membuat orang lain marah, ya, saling marah gitu. Artinya saling marah,
yang dengan saya marah orang lain marah, atau dengan saya berkata mencari sebab sehingga orang lain bisa marah. Nabi melarang loh itu. Ya. Maka hati-hati dengan komentar kita di Facebook, dengan status kita di Facebook, atau status kita di WA, atau mungkin komentar kita di dalam Facebook atau di dalam WA juga grup ya. Kalau kita dalam sebuah grup gitu, ini ingat loh komunikasi itu. Emangnya Nabi ada menjelaskan bagaimana model komunikasi grup WA yang lebih baik? Emangnya masa Nabi ada WA? Ya nggak perlu ada WA, ya nggak perlu ada WhatsApp gitu, ya. Tapi Nabi sudah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kehidupan yang kita harus menghargai orang lain. Ya. Apa kata Nabi? Wala tabaghadu. Ya, jangan membuat orang lain atau mencari sebab yang nantinya orang lain bisa marah sama kita, atau orang lain marah sama yang lain gitu, menimbulkan kemarahan. Itu dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat dulu ketika membuat komentar, lihat dulu ketika membuat sebuah ucapan, sebuah status dan yang lain, baik di WA kita ataupun di Facebook atau Instagram dan yang lain. Ini menimbulkan marah orang enggak? Apalagi dalam grup WA ya. Dalam grup WA ini kita nggak pernah kenal kadang orang gitu. Kita nggak kenal semua grup ini. Beda ada kalau grup keluarga gitu ya. Kita kenal semua pribadi, ada 10 orang, 20 orang, kita kenal dekat semuanya. Tapi kadang dalam grup organisasi tertentu, apalagi dalam grup masyarakat, sebuah community, ketika kita membuat sebuah pernyataan, ya, sebuah pernyataan, kita nggak bisa menebak bagaimana kemampuan orang lain mencerna itu. Maka kalau seandainya membuat orang lain marah, faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau gitu udah katakan yang baik atau diam aja gitu. Nggak perlu saya buat sebuah pernyataan. Ya. Apalagi komen. Kita lihat, kalau kita lihat di WA itu, ketika komentar sampai 1 layar penuh lebih gitu ya, ada waktu ya untuk nulis itu. Kita untuk ngucap aja itu 1 lembar yang kita tulis itu lama waktunya. Apalagi nulis dari 1 huruf ke huruf gitu. Kita cari hurufnya itu yang ada berapa huruf semua itu kita ketik kusuk, kita cari dengan ini ya kita berapa banyak waktu dan energi. Tapi itu semua adalah menimbulkan kemarahan orang lain gitu. Interaksi yang sangat tidak sehat gitu. Nabi udah larang dari sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, mikir-mikirlah sedikit kita. Seorang muslim betul-betul sangat memikirkan tentang kualitas interaksi dia dengan orang lain. Ya. Kemudian wala tadabaru kata Nabi, janganlah kalian saling membelakangi. Membelakangi apa? Membelakangi emang udah tidak saling menyapa, sudah tidak saling untuk senyum satu sama lain, sudah tidak ramah tamah lagi gitu. Tadabur, dubur itu adalah bagian belakang, arti secara bahasa Arab. Tadabaru saling membelakangi. Artinya bahwa kalau dia udah nggak mau nyapa ya saya juga nggak mau lah, ogah juga. Dia nggak mau, saya lebih-lebih nggak mau. Emang siapa dia? Nah, itu Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Itu ajaran sesat loh. Ya, jangan dipikir ajaran sesat itu perbuatan sesat, ajaran sesat itu hanya beriman kepada selain Allah. Ini juga sesat loh. Gaya kehidupan yang sesat yang Nabi nggak pernah menuntun kita begitu. Ya. Wala tabaru, jangan saling membelakangi, jangan saling menjauhkan. Jadi dalam hidup seorang muslim itu selalu berupaya untuk bisa lebih dekat, ya, bisa lebih ramah, bisa saling menjalin hubungan yang mesra, yang lebih baik. Kalau ada hubungan yang tidak baik seperti ini, itu harus dileraikan, disegerakan untuk dicari dicari penyelesaiannya, solusi ada masalah apa gitu. Kalau bahasa kita ya saling mencari ya muhasabah, introspeksi diri, apa yang salah daripada saya gitu. Bukan apa salah dari orang. Kalau cari apa salah orang sudah pasti ada salahnya gitu. Tapi seringlah lihat apa salah saya ya kok bisa dia ini. Coba memahami orang lain dan evaluasi dan introspeksi diri kita gitu. Wala tadabaru. Nabi melarang itu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian itu kata Nabi membeli barang yang udah dibeli sama orang ya. Ini karena apa? Menimbulkan permusuhan ya. Orang udah pesan misalkan walaupun belum terjadi transaksi, tapi kemudian datang orang lain dibeli sama orang dengan harga yang mahal. Untuk saya ini walaupun mahal nggak apa-apa biar untuk saya gitu. Nabi nggak kasih gitu. Kalau udah di-booking sama orang, sudah mau dibeli sama orang, dipesan sama orang, kita nggak boleh pesan lagi kecuali dia sudah membatalkan pesanannya gitu misalkan. Baru boleh kita beli gitu. Karena ini menimbulkan permusuhan, menimbulkan interaksi yang sangat tidak sehat
di antara sesama kita. Nabi sangat menjaga berbagai macam hal-hal yang bisa menimbulkan, yang merusak hubungan baik antara sesama muslim, sesama saudara, sesama manusia. Wa kunu ibadallah ikhwana. Nabi suruh nih, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi dengan apa yang Nabi larang itu semua, tujuan Nabi apa? Tujuan Nabi untuk kalian semua menjadi hamba Allah. Kita emang hamba Allah kok. Ya, kita semua mau tidak mau jadi hamba Allah, diakui nggak diakui jadi hamba Allah. Nah sekarang Nabi suruh, jadilah kalian hamba Allah dan akui kalian hamba Allah plus bersaudara. Kalau jadi hamba Allah sendirian tanpa punya saudara, ya, itu mudah. Ya, mau di rumah nggak pernah kemana-mana pun jadi hamba Allah kok. Ya. Mau hidup di gunung sendiri jadi hamba Allah kalau kita akui gitu. Kan jadi hamba Allah. Tapi menjadi hamba Allah ikhwana yang bersaudara baik, yang tidak melakukan semua yang dilarang Nabi itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sekedar hamba Allah doang, jadi hamba Allah plus bersaudara. Gitu. Bisa nggak? Ya, kan kita semua bersaudara. Bersaudara bukan gara-gara nasab, ya. Tapi bersaudara yang berkualitas seperti ini, gitu. Kenapa kamu tidak ini, kenapa tidak itu? Karena itu saudara saya. Ya. Kita lihat misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Ketika beliau ditanya tentang orang Khawarij yang memerangi beliau, ya. Nabi pada masa Sayyidina Ali kita tahu itu kan, ya ada. Ya. Jadi oleh sebab itu ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, siapa mereka yang memerangi kita? Apa kata Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu adalah saudara-saudara kita yang mereka itu ya keluar dari garis dari dari jalur kita atau dari kelompok kita, ya. Tapi diakui saudara loh. Ya, diakui saudara. Bagaimana nih kalau misalkan kalau dianggap siapa dia itu, oh kampret dia, maaf ya, oh cebong dia, ya bukan saudara lagi gitu, ya. Kenapa begitu, ya? Saudara gitu. Apalagi kemudian beda komunitas, beda kelompok, beda tempat tinggal, beda suku, ya. Udah kita nggak mengakui sebagai saudara kita. Wow, Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Begitu juga dalam praktek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi nggak pernah membiarkan kalau ada interaksi yang tidak sehat terjadi di antara para sahabat. Abu Dzar misalkan pernah dulu Abu Dzar dengan Bilal suatu hari pernah duduk diskusi gitu, ngobrol, ngomong. Tapi kemudian Abu Dzar merasa sakit hati pada Bilal, entah permasalahan apa mereka ngomong, sehingga Abu Dzar bilang bahwa innaka Abu Dzar ngomong ataupun bilang kepada Bilal, ya, yabna sauda, ya, wahai anak orang hitam gitu. Bilal kan hitam, gitu. Seorang dulu ada orang dari Habsyah dia. Abu Dzar karena entahkah beliau terasa emosi, beliau mengatakan bahwa yabna sauda, wahai anak orang hitam. Ya. Bilal ketika dipanggil begitu, ya bahasanya rasis ya. Itu sakit hati, marah gitu. Akhirnya Bilal berpisah dengan Abu Dzar dan dia pergi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh. Jadi kita belajar juga. Ada para sahabat juga yang begitu. Ya dalam kehidupan manusiawi lah. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti itu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana diselesaikan. Masalah itu nggak perlu dicari loh. Tapi sekarang yang dicari adalah solusinya seperti apa. Abu Dzar setelah mengatakan itu, Bilal pun merasa sakit hati atau marah. Akhirnya Bilal pergi menjumpai Nabi SAW. Ketika Nabi tahu kisahnya, ceritanya bahwa Abu Dzar mengatakan itu, Nabi suruh cari terus Abu Dzar. Kemana Abu Dzar? Bawa dia kemari. Nabi nggak ada bilang bahwa nanti tenang aja Bilal, kapan-kapan saya jumpa, saya akan ngomong sama. Enggak, Nabi suruh cari mana Abu Dzar. Nggak dibiarkan adanya sesuatu yang mengganjal menjadikan persaudaraan itu jauh. Nggak dibiarkan sama Nabi. Sudah cari Abu Dzar, ya. Lalu ketika Nabi jumpa sama Abu Dzar, Nabi bilang bahwa ayar tabi ummi. Engkau sebut-sebut nama ibunya.
engkau sebut-sebut apa namanya orang tuanya, engkau sebut-sebut nama orang tuanya atau apa namanya itu hitam, ya, karena orang tuanya hitam. Marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ketika itu innaka mur'un fika jahiliyah, kata Nabi. Wahai Abu Dzar, engkau ini dalam hatimu ada penyakit jahiliyah, kata Nabi. Di dalam hatimu ada penyakit jahiliyah, wahai Abu Dzar. Itu diingatkan oleh Nabi SAW, Nabi marah gitu pada Abu Dzar. Wah, Nabi ada marah juga ya, katanya kan nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Nabi nggak marah kalau seandainya beliau diusik. Nabi nggak marah, Nabi maafkan. Tapi kalau hukum Allah dilanggar, sunnahnya dilanggar, Nabi marah. Marah demi hak orang, marah demi sebuah aturan. Sementara kita kadang marah karena saya diusik, masalah orang lain diusik itu terserah dia gitu. Ngapain? Apa urusan saya? Itu yang salah kita gitu. Bukan. Saya nggak. Kalau saya diusik, saya maafkan aja gitu. Nabi gitu. Beliau nggak ada masalah beliau diusik. Beliau apa-apakan, Nabi tidak pernah marah gitu. Tapi kalau aturan Allah, hukum Allah atau hak orang lain dilanggar, itu yang buat Nabi marah. Nabi marah sama Abu Dzar. Kau ini kata Nabi ada masih dalam hatimu penyakit jahiliyah, ya. Masih nyebut-nyebut seperti itu, ya. Abu Dzar tersadar di situ, ya. Lalu beliau nggak jumpa Bilal, udah nggak bersama Nabi, akhirnya beliau cari Bilal, ya. Abu Dzar cari Bilal. Ketika jumpa sama Bilal, Abu Dzar langsung meletakkan beliau tidur dan beliau letakkan pipi beliau di atas tanah di depan Bilal itu. Lalu beliau bilang sama Bilal, wahai Bilal, aku tidak akan bangun dari tidurku ini sampai engkau menginjakkan kakimu di atas mukaku, kata Abu Dzar. Itu inisiatif Abu Dzar untuk minta maaf sama Bilal dengan cara itu. Wahai Bilal, engkau tapakkan kakimu di atas mukaku, baru aku akan bangun. Itu insaf nggak ya? Atau mencari Bilal untuk memastikan kau hitam atau enggak nih ya, membenarkan apa yang kesalahan yang udah dia buat gitu. Ada orang gitu ya, kalau kesalahan dia buat, diingatkan, bahkan ingin membenarkan kesalahan dan dosa yang dia buat gitu. Nauzubillah, itu penyakit hati yang sangat luar biasa. Ya udah diingatkan, mencari lebih lagi untuk ya, Allahu Akbar ya. Ini enggak lihat, itulah solusi para sahabat ya. Ketika diingatkan dia insaf, kemudian dia cari inisiatif untuk bagaimana untuk meminta maaf gitu. Itulah sebaik-baik interaksi. Itu yang diwujudkan oleh Nabi ya. Bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi mengganggu interaksi dalam kehidupan kita bersaudara, secepatnya kita duluan yang insaf. Gitu. Yuk saling insaf. Apa kekurangan saya, apa salah saya gitu. Bukan justru banyak kita mengatakan kesalahan orang. Ya, sebuah kelompok, sebuah community, sebuah masyarakat yang di dalamnya banyak menjelaskan, justru banyak mewacanakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak ngomong masalah orang lain, itu sangat tidak berkualitas masyarakat, kelompok ataupun siapapun atau persaudaraan di situ gitu. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis yang dalam hadis ini selanjutnya adalah al-muslimu akhul muslim, ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain gitu. Saudara gimana? Saudara yang diusahakan, bukan saudara karena seperti nasab gitu. Oh muslim ya. Ya, karena muslim kita bersaudara. Kalau nggak ada masalah apa-apa, mengakui persaudaraan karena seperti saya datang dari Indonesia, jumpa saudara saya di Toronto di sini, sama-sama muslim. Oh kita muslim Ustaz ya, ya sama-sama muslim, bersaudara kita. Iya. Karena nggak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang gimana kalau kita bersaudara, walaupun ada masalah dalam hidup, kita selesaikan secara persaudaraan. Itu dia kata Nabi. Nabi suruh loh untuk kalian menjadi saudara gitu. Saudara bukan karena lagi ngopi, tapi saudara walaupun dalam kondisi sulit kehadapan yang sedang kita hadapi. Itu suara saudara yang diusahakan, saudara yang diupayakan, saudara yang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin persaudaraan. Makanya Nabi bilang, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil man idza qata'ahu wasalahu," kata Nabi.
Bukanlah seorang menyambung silaturahim itu dengan saling membalas. Maksudnya apa? Ya, kalau dia kunjung saya kunjung. Kalau dia nelpon, saya balik nelpon. Kalau dia buat baik sama saya akan buat baik sama dia. Gitu. Nabi katakan bahwa bukan gitu nyambung silaturahim. Walakinnal wasil man idza qata'ahu wasalahu. Yang dikatakan dengan wasil itu menyambung silaturahim adalah kalau seandainya diputusin, kita sambung. Itu namanya nyambung silaturahim. Makanya dikatakan nyambung kan. Kalau gimana kita menyambung silaturahim kalau nggak ada yang putus? Justru orang yang nyambung silaturahim cari di mana yang putus dia sambung kan gitu. Ya kalau nggak ada putus itu memperkuat namanya. Ya nggak ada yang putus itu sedang apa nih sambung silaturahim bukan apa juga memperkuat silaturahim. Ya itu kalau lagi enak apa namanya ya kita fair aja nggak ada masalah sama kita. Tapi yang Nabi suruh nyambung silaturahim kata Nabi adalah man idza qata'ahu wasalahu, yaitu orang yang apabila diputusin dia akan sambung gitu. Jadi orang yang nyambung silaturahim artinya apa? Di mana yang terputus itu menjadi fokus dia gitu. Apa masalahnya? Kita harus menyambung silaturahim kita. Ya. Itu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi al-muslim wa akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslimnya yang lain, bagi saudara muslimnya yang lain gitu. Yang diupayakan, saudara yang diupayakan, bukan saudara kebetulan gitu. Oh, muslim juga ya, ya oh kita saudara ya. Alhamdulillah, nggak ada masalah apa-apa. Tapi coba hidup 10 tahun bersama, ada masalah nggak ada? Gimana? Mau mesti mengakui ke dia sebagai saudaramu? Oh enggak. Kenapa? Ada masalah. Nabi suruh untuk jaga saudara di situ. Jadi apa juga nilai plusnya gitu? Kalau hanya mengakui saudara muslim gara-gara kebetulan jumpa muslim gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Emangnya itu muslim apa saudara kebetulan namanya. Tapi saudara yang beneran jadi tetangga 10 tahun, 20 tahun, tapi kita menjalin saudara dengan baik. Walau no matter apa yang terjadi di antara kita, tapi kita selalu menjaga. Oh, ada apa namanya gelombang dalam kehidupan, kita upaya bagaimana saudara tidak boleh terputus. Nah, gitu ya. Sebagaimana Sayyidina Ali berperang beliau dengan orang Khawarij, dalam kondisi berperang beliau akui itu saudara kita. Mereka dalam kondisi tersesat ya. Mereka dalam kondisi tidak ini. Sampai akhirnya diupayakan untuk damai kan? Karena apa? Diakui karena saudara. Jadi diupayakan untuk damai gitu. Nah, kemudian kata Nabi penting ini lagi, panjang hadis Nabi ini dalam menjelaskan bagaimana memberikan hak orang lain dan interaksi baik sesama kita. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Nah, lihat nih biar kita paham titiknya. Kata Nabi, sudah cukuplah kejahatan seseorang itu dilakukan terhadap orang lain pada saat dia udah menghina orang lain gitu. Menghina saudaranya yang muslim. Kalau ada orang yang sudah terbiasa menghina saudara yang muslim, nggak perlu dicari lagi dia jahat nggak. Udah cukup, itu aja udah cukup titik kejahatan yang udah klimak kata Nabi. Itu dalam hadis Nabi loh. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhal muslim. Udah cukup Anda jahat ketika Anda sudah mampu dan sudah tega menghina, merendahkan saudaranya yang muslim. Udah dah. Itu udah titik itu udah tuh. Nggak ada koma lagi gitu. Segitu ya Anda ya. Begitu mudah merendahkan, menghina saudara. Udah. Bihasbi mri'in minasyarri. Saya nggak perlu tahu dia membunuh orang nggak. Dia koruptor nggak. Saya nggak perlu tahu itu. Nabi sudah menjadikan indikator seseorang itu udah jahat pada saat dia dengan mudah merendahkan, menghina saudaranya muslim. Udah indikator udah cukup itu. Saya nggak perlu tahu lagi bahwa dia itu jahat, apa dia itu ada berapa namanya perampok, pencuri, kemudian ada KDRT nggak di rumahnya, bagaimana dengan anak, nggak perlu, udah cukup. Begitu mudah dia menghina saudaranya yang muslim, udah biasa memberi menasyar, sudah cukup. Kejahatan bagi yang dia lakukan pada saat dia sanggup merendahkan, menghinakan saudaranya yang muslim. Itu berkualitas enggak ya ajaran Nabi dalam mengajarkan kita menjalin interaksi kemanusiaan sesama muslim, sesama saudara kita. Bagaimana itu lihat ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, kullul muslimi alal muslimi haram. Maka kata Nabi, diharamkan bagi seorang muslim atas saudara muslimnya yang lain, ya, apa? Damuhu. Darahnya haram.
hartanya haram, wa irduh, kehormatannya haram. Kita nggak boleh ambil harta saudara kita. Kita nggak boleh menumpahkan darahnya. Begitu juga kata Nabi, ini penting ya. Irduh, kehormatannya. Kehormatannya, nama baik saudara kita yang muslim itu haram persis seperti haram kita mengambil hartanya. Haram kita menumpahkan darahnya. Jadi sebanding nggak kehormatan nama baik saudara kita muslim itu dengan darahnya? Sebanding. Dengan hartanya sebanding. Maka pada saat saya dengan mudah menghina, menjatuhkan, melecehkan martabat kehormatan saudara saya muslim, itu persis sama dengan saya mencuri loh. Mencuri daripada hartanya. Sama juga dengan menumpahkan darahnya. Itu disejajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi kita tahu hari ini, mengambil harta mudah dimaafkan, tapi merendahkan, menghina martabat dan nama baik orang lain mudah nggak dimaafkan. Karena mana lebih mahal gitu? Mana lebih mahal? Kira-kira mana lebih mahal? Martabat lebih mahal. Martabat lebih mahal. Kalau misalkan uang diambil bisa dicari balik lah, mudah gitu. Angkanya itu bisa dijaga. Ya, ambil 1.000 nanti balikan 1.000 bisa dijaga. Tapi martabat udah direndahkan, dihina, dibalikkan sulit, nggak bisa. Ya. Makanya Nabi katakan haram, ya, diharamkan kata Nabi. Apabila apa? Diharamkan bagi kalian terhadap saudara kalian yang muslim itu apa? Darah, harta, wa irduh, martabat kehormatannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kita sangat butuh loh terhadap petunjuk Nabi dalam kita menjalin hubungan interaksi sesama kita yang muslim gitu. Nah, kita ada tanya jawabnya nggak nih? Ada ya? Ada sesi tanya jawabnya. Maka saya akhiri dengan ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ya. Ayat ke-11 dan seterusnya saya bacakan untuk melengkapkan pemahaman kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qauman min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian orang itu, sekelompok orang itu merendahkan, menghina sekelompok orang lain. Ya. Asa yakunu khairan minhum, boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina, kata Allah. Ya. La yaskhar, jangan ada sekelompok orang, ya. Baik laki-laki, ini kelompok orang laki-laki disebutkan, itu menghina kelompok yang lain, boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina, kata Allah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairan minhun. Begitu juga janganlah sekelompok wanita itu menghina sekelompok wanita yang lain, karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya. Asa ayakunna khairan minhun. Wala talmizu. Jadi kita kalau sudah saling hina menghina itu kita nggak bisa memvonis bahwa kita lebih baik karena kita mampu menghina orang lain ya. Ketika kita udah banyak menghina orang lain, kita merasa diri lebih baik. Kata Allah, enggak. Justru ketika kita sudah berani menghina, banyak-banyak menghina, kata Allah boleh jadi yang dihina itu makin baik gitu ya. Semakin baik daripada orang yang menghina. Nauzubillah min dzalik. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menjelekkan nama kalian sendiri ketika kita menyebut kejelekan nama orang. Tanabazu ini apa? Tanabazu ini adalah menjelekkan nama sendiri dengan cara menjelekkan nama orang lain gitu. Memanggil dengan ejekan terhadap orang lain sama dengan mengejek diri sendiri. Nah, jadi itu maksud dalam Al-Qur'an. Jadi pada saat orang menghina orang lain, dia sedang menghina dirinya sendiri. Dia panggil dengan panggilan ejekan kepada orang lain, sebenarnya dia sedang mengejek dirinya sendiri. Begitu logika Al-Qur'an dalam ayat ini. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan memanggil dengan gelar-gelar ya, stigma-stigma yang negatif terhadap orang ya. Ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jelek nama itu adalah nama fasik setelah orang itu beriman ya. Dia sudah menjadi orang beriman, kenapa dipanggil dengan nama-nama orang fasik, pendosa dan yang lain gitu. Enggak boleh.
Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang zalim. Artinya apa ayat ini? Kalau kita dengar begini aturan Nabi, begini aturan dalam Al-Quran, saya pernah begitu. Maka Allah katakan, faman lam yatub. Barang siapa yang enggak berhenti daripada kebiasaan ini, barang siapa yang tidak mau bertobat daripada kebiasaannya itu, ya, faulaika humuz zalimun, maka dia orang-orang zalim. Kata Allah, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang zalim itu. Ya. Nauzubillah. Mungkin sekian, terima kasih. Ada 15 menit mungkin untuk diskusi. Yang lain kalau ada, kami persilakan. Jazakumullah khairan Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Kita telah mendengarkan tadi materi yang sangat padat, sangat jelas, tetapi jika ada pertanyaan kita buka. Sebelum dibuka pertanyaan, silakan diketik atau langsung, baik online maupun onsite. Jadi kami persilakan dulu yang pertanyaan yang dari onsite, dari di depan Ustadz langsung. Ya, dari yang hadir di sini, kata Mas Agus. Dari tuan rumahnya nih. Ya, tuan rumah dapat hak privilege khusus nih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan ya. Nah, kalau tuan rumah nggak ada, maka yang datang pada tuan rumah. Ya. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Oh, saya ada Mas, belum saya. Ada ini. Iya, biar mewakili yang di onsite. Memang hati ini harus selalu terus kita asah ya Ustadz ya. Nah, ini bagaimana caranya selalu melembutkan hati itu Ustadz? Bagaimana supaya kita selalu konsisten melembutkan hati, mengikuti yang seperti yang Ustadz tadi sampaikan, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, mengingatkan terus supaya terhindarlah, terjauh dari hal-hal yang negatif itu gitu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, bagus. Bagaimana caranya kita berupaya untuk melembutkan hati kita itu supaya tidak keras hati kita. Nah, baik. Jadi permasalahan hati itu permasalahan yang kompleks sekali ya, kompleks sekali. Bukan masalah yang sekali duduk selesai urusan, enggak. Masalah hati itu apabila hati keras, ya, maka akan banyak masalah hati lain yang muncul gitu. Di antara kerasnya hati, kata para ulama, itu adalah pada saat ibadah kita itu sudah nggak terasa nyaman dan nikmat. Itu tentang keras hati. Pada saat kita membaca Al-Quran, kita nggak mendapatkan ada hiburan, nggak mendapatkan rasa ketenangan kita baca Quran. Pada saat apabila kita berbuat amal soleh kita itu nggak membuat kita semangat gitu dengan amal soleh kita. Ya. Ketika dinasehati sama orang lain, itu sulit sekali untuk mendengar nasihat itu. Ya, walaupun selembut apapun nasihat itu dinasihati kepada kita, gitu ya. Itu ada masalah dengan hati kita ya. Ya, ada masalah dengan hati kita. Nah, jadi gimana caranya supaya hati kita ini bisa lembut, bisa ini? Apa ada apotek gitu atau beli obat khusus gitu? Ya, ya kalau orang sakit hati, ya kalau orang sakit jantung pergi ke mana? Klinik jantung, dokter jantung gitu ya. Kalau orang sakit mah ya pergi ke dokter penyakit dalam, paling kurang ke rumah sakit lah. Kemudian kalau kita ada permasalahan hati, kemana kita pergi gitu? Ada dokternya? Nggak ada di sini, di Toronto ada dokter yang sakit hati itu, klinik sakit hati gitu. Ya. Siapa tahu kan negara ini negara maju, hebat kan? Siapa tahu Kanada ini negara maju, jadi ada klinik sakit hati gitu. Ya, psikolog ya, psikiater ya betul, sama psikolog atau psikiater, sehingga ada salah seorang jamaah di Kanada sini yang dia udah datang ke psikolognya itu memberi rekomendasi dia untuk supaya melepaskan sakit hatinya itu kepada meja, kursi, dan dinding di rumahnya gitu. Jadi dia bilang bahwa
apa kamu pikir saya gila ya? Thomas yang sakit hati sama kamu, dia bilang. Jadi salah resep dokter, psikiaternya itu salah resep katanya. Sampai dia bilang bahwa Ustadz, gimana caranya ini ya? Ya, jadi akhirnya dia bilang ternyata ya dia dapatkan justru pada ya, saya rekomendasikan dia untuk pertama adalah ya bermunajat kepada Allah karena begitu banyak mungkin permasalahan yang dia hadapi dan dia merasa bahwa tidak ada tempat untuk apa namanya untuk berpegang dalam hidup ya. Ya, make sure bagaimana hubungan kita dengan Allah ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an ya. Bagaimana kemudian hubungan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian adalah bagaimana kita berada dalam lingkungan saudara-saudara kita yang berkualitas, yang di situ tidak ada penyakit hati gitu. Itu penting loh. Kalau seandainya kita ada penyakit hati, maka kita akan siap sama kawan-kawan yang saling ya sama-sama berpenyakit gitu ya. Kalau ada dalam grup itu wow pas gitu. Kalau ada virus hati dilemparkan dalam grup WA misalkan, kita ada juga virus hati, senang gitu ya. Wah gitu senang lalu di komen tambah. Kita juga begitu dan menjaga hati kita ini supaya bisa lembut. Bersamalah dengan orang-orang yang lembut hatinya gitu ya. Bersama dengan kawan-kawan yang itu tidak menjadikan kita berpenyakit hati, tapi menjadikan kita lembut. Hati kita itu lembut ya. Sering-seringlah kita membaca kisah-kisah orang, kalaupun nggak ada saudara di depan mata kita, maka bacalah dan lihatlah kepada kisah-kisah para salafus saleh, para orang terdahulu yang mereka itu sangat lembut hatinya. Dan adalah guru kemudian. Caranya apa? Ada guru kita yang kita bisa belajar keteladanan dalam menata hati gitu. Itu penting. Nah, kalau ada dalam hidup, mungkin guru kita ada teman, mungkin guru kita ada ayah kita, mungkin guru kita memang juga guru dari sisi apa namanya ustadz kita, ya kiai-kiai kita dan yang lain, yang kita bisa belajar loh bagaimana dia mampu menata hatinya dengan baik. Itu penting ya. Kita perlu keteladanan di situ. Nah, kemudian banyaklah kita berpuasa juga salah satu cara untuk kita menata hati kita. Karena orang yang berpuasa itu tahan amarah, tahan emosi, tahan daripada berbuat maksiat. Ya, itu juga akan melembutkan hati kita. Dan sering melihat kepada orang-orang yang susah dalam hidupnya, dengan itu maka hati kita akan menjadi lembut. Ya, sering-sering merasakan kesusahan orang lain. Ya, jangan senang membicarakan kesusahan orang lain, tapi merasakan gitu. Ya, terhadap kesusahan orang lain. Hati itu akan menjadi lembut insyaallah taala. Dan itu perlu diupayakan ya. Diupayakan dan dijalani dalam hidup. Semua kita mengharapkan dan mendoakan supaya kita diberikan oleh Allah kelembutan hati. Ya, insyaallah. Hati dari mana bukan organ, tapi adalah makna ruhani. Ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Ya, bagaimana? Masih ada pertanyaan berikutnya dari khalayak yang onsite, silakan. Dari ibu-ibu mungkin, silakan. Ibu tidak ada. Ada? Baiklah, ini mungkin dari saya. Di sini hatinya sudah oke nih, nggak perlu ditata lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi masalahnya ini ada masalah gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Diobatin gitu ya. Diobatin ya. Baik masalah ini atau masalah lain yang dirasakan perlu silakan. Ya, Pak, masih ada waktu 5 menit lagi kita. Silakan. Ya, ada 5 menit lagi. Kalau tidak ada hubungannya dengan materi, sekarang kami persilakan kalau ada Boleh pertanyaan. silakan. Going once, going twice. Nah, sebenarnya ada pertanyaan dari saya. Ini menyangkut tentang bagaimana agar kita itu qanaah, ya, sehingga kita tidak memiliki sifat-sifat tadi yang hasad, dengki, begitu. Bagaimana agar kita itu ikut senang ketika orang lain mendapat kesenangan, ikut merasa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa senang.
Oh, tidak malah tadi mengharapkan kesenangan itu hilang ataupun berpindah kepada kita. Gitu. Ada trik-triknya nggak Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana supaya kita tidak dengki ya, tidak hasad sama orang lain ya. Supaya nikmat orang lain kita merasakan nikmat juga gitu ya. Gitu ya. Walaupun nggak diundang ke acaranya tapi kita merasakan ada undangan gitu ya. Ya. Gimana caranya ini ya? Kalau orang udah beli gitu ya, kita merasakan wow ya. Kita juga merasa senang dia beli ya. Nah, baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah kita mau kasih solusi secara logis nggak nih? Ya, secara logis dulu ya. Secara logisnya, pada saat orang diberikan nikmat, ya, dan saya merasa senang dengan nikmatnya, saya ketika orang itu merasa nikmat, apalagi orang dekat sama kita, itu akan dengan adanya kenikmatan sama dia, itu akan menjadikan saya tidak merasa susah. Kenapa? Kalau dia susah, dia akan minta tolong sama saya nanti kan. Saya akan kesusahan nanti. Ketika dia dapat lebih, oh pas ini yang dia ini sudah aman nih. Ya, sebelah ini sudah aman. Saya nggak akan susah. Ya, kenapa? Dia udah dapat lebih nih. Alhamdulillah. Nah, jadi saya nggak perlu harus tanggung jawab banyak tentang dia karena kan saudara kita orang dekat gitu. Kemudian ya kita secara logisnya juga kalau dia dapat nikmat seperti itu, saya bisa dapat kebahagiaan loh ya. Kalau dia anak dia, maaf cakap seorang ibu kadang-kadang ini merasa ini anaknya ini udah ini ya, anaknya sudah bisa ini, sudah bisa itu, sedangkan anak dia belum gitu. Ada loh ibu-ibu yang merasa iri gitu ya. Udah iri dengki lagi. Merasa bahwa ya anak kalau di Indonesia misalkan ya, anaknya udah hafal 10 juz, anak saya 1 juz saja sulit gitu. Itu ada loh orang tua merasa wah suka lihat anak dia gitu, apalagi sampai baca-baca gitu. Udah ikut MTQ dia lagi gitu ya. Merasa nggak senang gitu ya. Gimana? Ya kan nggak logis sekali gitu. Kalau dia berhasil untuk mendidik anaknya, misalkan nih contoh kecil ya, hafal Quran misalkan. Anak kita belum. Alhamdulillah anak dia sudah bisa, saya bisa tahu cara belajarnya gimana, cara didiknya seperti apa. Ya bisa ya seperti itu, senang tetangga saya bisa begitu, saya bisa belajar langsung gitu. Kan logis sekali begitu. Ya. Maka orang yang mendengki itu orang-orang yang sangat tidak logis gitu. Ya, orang-orang yang sangat tidak logis. Ada kelebihan sama orang, ya pasti kelebihan itu akan bisa dengan demikian akan dekat dengan kita dan kita akan kecipratan daripada kebaikan itu. Nah, baik. Kemudian adalah kita disuruh oleh Allah supaya untuk tidak kufur nikmat. Ya, tidak kufur nikmat. Di antara kufur nikmat itu juga adalah kita tidak mengakui nikmat Allah diberikan kepada orang. Kita disuruh, kata para ulama, untuk menghilangkan dengki itu untuk mengakui bahwa Allah itu adalah pemberi nikmat dan Allah boleh beri nikmat kepada siapapun. Satu itu nomor satu. Nomor dua adalah setelah ini juga kita akui bahwa nikmat Allah itu nggak langgeng loh diberikan di dunia ini. Nikmat itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Hari ini diberikan kepada kita, besok diberikan kepada orang lain. Hari ini diberikan orang lain, besok diberikan kepada kita. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui itu. Itu di antara beberapa kata para ulama ya. Ini secara logika tadi saya jelaskan secara logisnya. Yang kedua ini adalah secara keimanan kita secara Al-Qur'an bahwa Allah pemberi nikmat diberikan kepada siapa saja. Nikmat Allah yang diberikan itu kalau di dunia ini itu nggak langgeng, bisa berubah. Bisa berubah, beda dengan nikmat di akhirat gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sadari. Ya, begitu. Ya, jazakallahu khairan. Sangat jelas sekali Ustaz dan terima kasih. Yang benar. Jadi kita harus sadar bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah dan taufiknya. Kemudian memberikan nikmat itu kepada siapa saja dari hamba-hamba yang dipilih. Ya. Dan kita harus menyadari hal itu. Semua itu pilihan Allah. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Munadar yang sudah angkat tangan. Silakan Mas Munadar. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima Gimana kasih nih? Ustaz. Gimana nih Mas Munadar di Toronto? Iya Ustaz. Oh ya. Guru. Sama-sama kita nih. Iya.
Ini Ustadz, ini agak sedikit dari topik kalau boleh Ustadz ya. Kan disebutkan bahwa memang Al-Quran itu sudah berada di Lauhul Mahfudz ya Ustadz. Jadi apa yang sudah dianukan itu kan kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap ya Ustadz, selama 23 tahun itu. Nah, kalau kita baca di surat Al-Masad itu ya Ustadz, tabat yada abi lahabi wa tab itu ya. Itu kan kita baru tahu dalam artian bahwa apa yang terjadi kepada Abu Lahab itu apakah memang juga sudah tertulis di Lauhul Mahfudz itu Ustadz? Karena berarti seseorang itu pada prinsipnya sudah memang ditakdirkan Allah untuk dalam posisi seperti itu Ustadz. Kalau menurut pengertian saya, kalau memang Al-Quran itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz Ustadz. Menurut Ustadz mungkin bisa memberi sedikit penjelasan Ustadz. Jazakallah. Ya, baik ya. Jadi singkatnya adalah bicara masalah takdir, ya kalau semua sudah tertakdir sedari awal, sudah tertulis dan itu terjadi sesuai dengan yang tertulis, seperti Abu Lahab ya. Abu Lahab yang dia itu dikatakan oleh Allah tabat yada, celaka dia dan juga istrinya gitu kan. Dan dia saya selanara ya, dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak apinya. Arti kan ini menunjukkan bahwa ya kejadian masa Nabi, sedangkan Al-Quran sudah ada sejak awal gitu. Menunjukkan pertama benar Al-Quran itu ya. Bahkan ketika turun ayat itu Abu Lahab itu dia belum mati gitu. Yang setelah turun ayat ini boleh jadi Abu Lahab itu masuk Islam loh. Boleh jadi kan sebelum mati kan. Tapi Al-Quran sudah mengatakan dia akan masuk neraka. Berarti dia mati dalam kondisi kafir gitu. Padahal Abu Lahab masih hidup. Maka ayat ini itu kalau kita lihat itu tantangan besar. Padahal tantangan besar ada di tangan Abu Lahab itu. Kalau dia masuk Islam, udahlah. Kalau dia bertaubat, masuk Islam, beriman dengan Nabi, gimana gitu ya? Ayatnya katakan masuk neraka, gimana sih? Ya, ternyata Allah takdirkan betul ya, bahwa yang terjadi Abu Lahab memang meninggal dalam kondisi dia membenci Nabi dan juga memerangi Nabi SAW, maka dia pantas masuk ke dalam naran dzata lahab, api yang bergejolak. Nauzubillah, menjadi musuh Nabi. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan titel musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi Ustaz, gimana udah dituliskan itu? Allah menuliskan dengan ilmunya, mengetahui. Ya. Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudah, dan ilmu Allah itu tidak akan berubah, tidak akan pernah meleset gitu. Allah tahu itu. Nah, jadi takdir yang kita tahu bahwa Allah menakdirkan sedari awal itu adalah merupakan pengetahuan Allah, ilmu Allah terhadap makhluknya, dan itu mestilah Allah tahu yang sudah lalu dan masa yang akan datang. Kalau kita mungkin tahu yang sudah terjadi dulu baru tahu. Sedangkan Allah sebelum terjadi sudah tahu. Makanya ilmu Allah itu sempurna gitu. Ilmu Allah itu sempurna. Gimana sih mengetahui yang belum terjadi secara pasti? Itu ilmu Allah yang bisa begitu. Ilmu kita yang udah terjadi tahu nggak? Nah, tahu saya. Jadi hebatnya kita sekarang adalah pada saat semua yang terjadi kita tahu. Oh, hebat sekali ilmunya itu. Semua yang terjadi dia telah tahu. Yang belum terjadi tahu nggak? Ada belum. Nah, itu Allah yang tahu begitu gitu. Allah yang tahu begitu. Nah, jadi mesti Allah mengetahui yang sudah, nggak mungkin Allah nggak mengetahui yang akan datang gitu. Jadi dari situlah kita yakini bahwa takdir itu adalah ilmu Allah yang sempurna. Gimana koneksinya itu Ustaz, antara ilmu Allah yang sempurna itu dengan kejadian yang terjadi saat ini? Itu nggak ada algoritma yang mampu kita leraikan dalam hal ini. Kenapa? Keterbatasan ilmu kita. Kalau saya, maaf cakap ya, kalau kita memiliki ilmu seperti ilmu Allah, kita mampu untuk meleraikan algoritma ilmu ini. Tapi nggak mampu kita. Ya. Jadi makanya kenapa takdir ini menjadi sebuah rahasia Tuhan, karena kita nggak punya ilmu seperti ilmunya Tuhan, ilmunya Allah. Itu yang pertama. Nggak sanggup kita meleraikan bagaimana Allah bisa mengetahui yang akan datang. Ya, bagaimana itu prosesnya seperti apa? Ya, hanya mengetahui saja. Nah, ya, kita tidak mampu karena kita nggak punya ilmu sampai ke situ. Kemudian selanjutnya adalah yang poin nomor 2,
bahwa Allah mengetahui, tapi Allah tidak memaksa. Ya. Allah mengetahui, tapi Allah tidak memaksa. Jangan dipikir ketika Allah menakdirkan, Allah telah memaksa. Enggak, Allah nggak pernah memaksa Abu Lahab, Abu Jahal untuk menjadi kafir. Nggak dipaksa, tapi dia justru memilih dengan sendirinya gitu. Dia sendiri memilih dan dia merasa senang dengan pilihannya gitu. Ya. Dua. Yang ketiga adalah sesungguhnya takdir itu sebagaimana bukan paksaan, takdir juga yang ditakdirkan oleh Allah. Kebebasan kita dalam memilih, ya, kebebasan kita dalam memilih pilihan kita dalam hidup itu adalah takdir Allah loh. Jangan dipikir itu bukan takdir Tuhan. Kebebasan saya memilih mau minum, mau ke bar atau ke masjid itu Allah menakdirkan saya ke bar atau ke masjid. Omong kosong. Allah udah menakdirkan kamu bebas memilih mau ke bar atau ke masjid. Kamu memilih ke bar dengan senang hati, kamu memilih untuk masjid dengan senang hati, makanya Allah akan cari. Ya. Ganjaran itu ada karena ada kebebasan untuk memilih. Jadi Allah udah nakdir saya memilih kemana saya suka, itu takdir Tuhan gitu. Jangan pikir ketika kita bebas memilih udah nggak ada takdir di situ. Emangnya ketika kita memilih nggak ada takdir di situ. Allah udah nakdirkan kok. Kita bebas memilih. Karena Allah boleh menakdirkan kita terpaksa dalam hidup gitu. Nggak ada pilihan. Terpaksa masuk surga gitu. Nggak ada pilihan masuk surga. Terpaksa gitu. Bisa gitu. Tapi Allah menakdirkan masuk surga dengan pilihan. Masuk neraka juga dengan pilihan gitu. Nah, jadi kita hidup dengan takdir, Ustaz. Iyalah, hidup dengan takdir. Karena Allah tidak menakdirkan kita hidup dengan cara begini, tapi takdirkan cara begini. Gitu. Baik, jazakallah khair. Ini juga yang menjadi bahwa memang ada bahwa yang bisa merubah takdir itu doa, mungkin seperti apa kaitannya seperti itu juga, Ustaz. Ya, doa itu adalah salah satu daripada usaha kita. Allah menakdirkan doa itu efektif gitu. Boleh aja doa nggak efektif, usaha tidak efektif kan bisa. Jadi dengan takdir Allah diantaranya adalah menakdirkan bahwa doa itu efektif bagi kita dan doa itu kan usaha dari kita. Ada harapan dari kita, diberikan harapan. Nah, gitu. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Kita sudah lebih dari 8.30, jadi waktunya sudah habis. Sudah kelebihan 5 menit ini. Ya. Jazakallah semuanya yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini, belajar bersama Masjid Istiqlal Toronto. Program ini akan dilanjutkan nanti siang, kemudian nanti sore atau nanti malam, bahkan sampai besok pagi, insya Allah. Stay tune. Insya Allah. Ya, setuju. Bahkan bukan pagi sampai besok siang, insya Allah di Niagara. Siapa yang ikut jalan-jalan ke Niagara? Ya, Pak Ihsan ikut ke Niagara, udah berangkat pakai mobil tuh. Ya, siap berangkat. Nanti semua komponen siarannya disiarkan lagi di Radio Silaturahim. Insya Allah kalau disiarkan. Insya Allah Pak Ihsan. Selamat di jalan Pak Ihsan. Saya simpulkan sedikit ya. Tadi ada dari hadis kita perintah-perintah atau larangan-larangan. Larangan-larangan itu sangat penting sekali untuk dijauhi. Jangan hasad, jangan dengki, jangan menginginkan suatu kebaikan yang diterima oleh orang lain atau saudara kita hilang atau bahkan berpindah. Kemudian tadi jangan saling menipu, jangan saling berebut dalam jual beli transaksi atau kegiatan bisnis, itu tadi hukumnya haram. Jangan saling membuat marah, membuat orang lain tambah marah, terutama hati-hati di sosial media. Kemudian jangan saling membelakangi, saling memboikot, saling tidak menyapa. Ini juga harus dihindari karena ini termasuk gaya hidup yang sesat. Jangan jangan sendiri-sendiri, tapi diusahakan persatuan. Usahakan jangan berpecah belah menjadi kelompok-kelompok organisasi yang tidak akur begitu.
Kemudian sama muslim tadi harus saling menghargai, terutama harga diri, juga harta, juga persaudaraan, juga darah. Jangan sampai dilanggar. Jangan saling menghina kelompok organisasi jamaah lain, siapa tahu mereka justru lebih baik. Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian mari kita tunaikan hak-hak kaum muslimin sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian tadi ada takdir. Takdir itu dari Allah. Allah mengetahui yang lalu, sekarang, masa depan karena Allah yang menciptakan waktu. Dan Al-Quran itu benar dan terbukti dan tidak memaksa bagi siapapun untuk mengikutinya atau meninggalkannya. Gitu. Baiklah, kita tutup dengan doa. Kita mohon kesediaan Ustaz untuk menutup dengan doa. Tafadhol ya Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. اللهم طهر قلوبنا من الآفات والنفاق اللهم طهر قلوبنا من الآفات والنفاق واجعلنا برحمتك إخوانا اللهم طهر قلوبنا من الآفات والنفاق واجعلنا برحمتك إخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama semuanya. Selamat weekend semuanya di sini dan selamat malam. Sampai jumpa besok siang insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Besok siang nih. Nanti siang. Nanti siang. Oh ya, nanti